Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas C, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang satuan mili ekuivalen dan mili osmol. Berikut nama anggota kelompok kami. Kemudian kami langsung saja ke bagian 1, yaitu satuan mili ekuivalen. Saya serahkan kepada teman saya untuk menjelaskan tentang definisi mili ekuivalen. Baik, jadi yang pertama ada nilai ekuivalen atau biasa disingkat dengan MEQ. Ekuivalen adalah jumlah zat atau ion yang dapat berikatan atau bereaksi dengan 1 mili ion hidrogen H+ atau 1 mol ion hidroksida OH-. Satuan nilai ekuivalen adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat terlarut berdasarkan jumlah muatan listrik atau ion yang dibawanya dalam 1 liter larutan. 1 mili ekuivalen setara dengan 1/1000 ekuivalen dari suatu zat yang mempertimbangkan baik jumlah molekulnya maupun valensi atau jumlah muatan ion tersebut. Kemudian rumus mili ekuivalen dinyatakan dalam mili ekuivalen sama dengan miligram zat dikali valensi per berat molekulnya. Kemudian nilai ekuivalen dalam farmasi penting karena beberapa alasan, diantaranya yang pertama dosis yang tepat, di mana nilai ekuivalen digunakan untuk menghitung dosis obat yang tepat, terutama untuk elektrolit seperti natrium, kalium, dan klorida. Yang kedua ada keseimbangan elektrolit, di mana elektrolit berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh. Menghitung nilai ekuivalen membantu memastikan bahwa pasien menerima jumlah elektrolit yang tepat. Kemudian yang ketiga ada pengobatan kondisi tertentu. Nilai ekuivalen digunakan dalam pengobatan kondisi seperti hipokalemia atau kadar kalium rendah maupun hipernatremia atau kadar natrium tinggi. Kemudian yang keempat ada formulasi obat, di mana nilai ekuivalen digunakan dalam formulasi obat untuk memastikan bahwa obat memiliki konsentrasi elektrolit yang tepat. Selanjutnya itu ada contoh perhitungan. Perhitungan pertama yaitu berapa mili ekuivalen dari 300 mg KCl, di mana diketahui berat molekul dari KCl itu 74,5 dan valensinya 1. Kemudian kita masuk ke penyelesaiannya, di mana berdasarkan rumus yang tadi, di mana itu miligram saat dikali valensi dikali berat molekul, sehingga semua nilai yang diketahui dimasukkan sehingga diperoleh hasilnya itu 4,03 mili ekuivalen. Kemudian ada pun perhitungan kedua, di mana seorang pasien menerima infus yang mengandung 1 liter larutan NaHCO3 5%, berapa jumlah mili ekuivalen dari natrium yang diterima pasien, di mana diketahui berat molekul dari NaHCO3 84 dan valensinya 1. Nah, diketahui bahwa 5% itu artinya 5 gram NaHCO3 dalam 100 mili larutan, sehingga akan diubah menjadi liter, di mana masing-masingnya itu dikali 10, jadi 5 gram itu dikali 10, jadi 50 gram, lalu akan diubah menjadi miligram, sehingga diperoleh 50.000 miligram NaHCO3, sehingga tadi hasil yang diperoleh dimasukkan ke dalam rumus, di mana diperoleh hasil 595 mili ekuivalen, sehingga pasien akan menerima sekitar 595,24 mili ekuivalen natrium. Kemudian selanjutnya itu ada satuan mili osmol. Saya serahkan kepada Kak. Baik, jadi selanjutnya yaitu MOSM atau singkatan dari miliosmol. Miliosmol yaitu satuan yang digunakan untuk mengukur osmolalitas atau osmolaritas suatu larutan, di mana 1 miliosmol itu sama dengan 1/1000 osmol. Ion osmol ini menggambarkan jumlah partikel terlarut yang berkontribusi pada tekanan osmotik. Pentingnya miliosmol ini yaitu yang pertama menilai keseimbangan cairan tubuh, kemudian menyelesaikan formulasi larutan infus agar sesuai dengan osmolalitas fisiologis, kemudian yang ketiga untuk menentukan status hidrasi pasien. Adapun rumus dari miliosmol yaitu miliosmolaritas atau miliosmolalitas sama dengan jumlah partikel disosiasi dikali molaritas atau molalitas dikali 1000. Selanjutnya ada pun contoh perhitungan dari miliosmol. Untuk yang pertama, berapa miliosmol per liter larutan NaCl 0,9%, dan diketahui dari soal bahwa bobot molekul dari NaCl yaitu 58,5 gram per mol. Nah, ada pun tahap-tahap penyelesaiannya dimulai dari perhitungan molaritasnya dengan rumus massa NaCl dibagi dengan bobot molekul NaCl dan dibagi volume larutan. Dan
dimasukkan 9 gram sesuai dengan konsentrasinya yang 0,9%, kemudian dibagi dengan bobot molekulnya dan diperoleh hasil 0,154 mol per liter. Langkah selanjutnya yaitu dengan disesuaikan dengan rumus yang telah dijelaskan sebelumnya, yaitu hasil disosiasi, di mana hasil disosiasi dari NaCl yaitu 2 Na plus dan Cl, kemudian dikali dengan molaritas dan dikali dengan 1000 dan diperoleh hasil 308 miliosmol per liter. Kemudian contoh perhitungan yang kedua, ini kurang lebih sama dengan perhitungan sebelumnya, hanya saja bahan-bahan yang digunakan dia lebih dari satu. Tahapannya sama, pertama kita tentukan molaritas dari masing-masing bahannya, yang dimana ada CaCl diperoleh hasil molaritas 0,01802 mol per liter, kemudian glukosa diperoleh hasil molaritas 0,1389 mol per liter, dan KCl diperoleh hasil molaritas 0,04027 mol per liter. Next, untuk memperoleh miliosmol, masing-masing bahan dihitung dengan rumus hasil disosiasi dikali dengan molaritas dan dikali dengan 1000, sehingga CaCl2 diperoleh 54,06 miliosmol per liter, kemudian glukosa diperoleh 138,9 miliosmol per liter, dan KCl diperoleh 80,54 miliosmol per liter. Nah, masing-masing hasilnya dijumlahkan dan diperoleh hasil 273,5 miliosmol per liter. Baik, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.